tangan, jangan goncang kanan, gerak. Ya, luruskan. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Ya. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran PSSN. Siang hari ini kita akan belajar tentang praktek perawatan sistem rem hidrolik. Tapi sebelum kita memulai praktek, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, Bro? Untuk memulai praktek siang hari ini, kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, akan saya cek kehadiran terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 20, kurang. Oke, berarti ada yang tidak hadir. Alfa ada? Berangkat. Kemudian Adan? Berarti Ahmad dan Adan yang tidak hadir. Yang lain hadir semua. Baik, hari ini kita akan praktek perawatan sistem rem hidrolik. Yang akan kita pelajari adalah menentukan komponen sistem rem hidrolik dari perusahaan. Kemudian memperbaiki. Jadi setelah kita tahu komponen apa saja yang rusak, kemudian kita memperbaiki. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari ada beberapa gangguan yang ada pada rem hidrolik. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Gangguannya yang kemarin ada tiga. Satu apa? Rem merasa murah. Terus merasa keras. Yang ketiga, rem yang menyangkut atau masuk. Itu ada tiga gangguan utama pada sistem rem hidrolik. Nah, manfaatnya apa? Kita mempelajari materi ini supaya kita bisa menentukan kerusakan, kemudian menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan, kemudian bisa memperbaiki. Karena sistem rem itu adalah salah satu sistem yang sangat vital pada sepeda motor, sehingga pasti akan kita terapkan, kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa memperbaiki dan kalian bisa mengisi job sheet atau LKPD ini. Nanti kalian bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di lembar kerja ini. Nah, di sini saya akan bacakan. Di bagian atas adalah identifikasi atau identitas kalian, ya, dari nama, kelas, tanggal, nomor absen. Ini nanti kalian isi. Yang kedua, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis gangguan pada rem hidrolik, kemudian memperbaikinya. Jadi ada 2 KD. Kemudian indikator pencapaiannya, yang pertama memeriksa komponen rem hidrolik, yang kedua memperbaiki gangguan atau kerusakan sistem rem hidrolik, yang ketiga menyajikan laporan. Jadi setelah kalian mempraktekkan, kalian bisa melaporkan. Kalian bisa menentukan apakah rem ini masih layak digunakan atau sudah tidak layak digunakan dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah selesai praktik diharapkan peserta didik mampu memperbaiki sistem rem hidrolik. Kemudian ada alat bahan, ini nanti kalian baca sendiri. Ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah salah satu faktor penting ya, dalam bekerja supaya pertama si pengguna atau si pekerja selamat terhindar dari kecelakaan kerja. Yang kedua, alat dan bahannya juga selamat, tidak rusak. Yang ketiga adalah produktif. Produktif artinya apa? Yang tadinya rusak jadi utuh kembali, jadi bisa bekerja kembali, itu namanya produktif. Paham ya? Kemudian untuk cara kerjanya ini nanti silakan kalian baca sendiri. Ada step by stepnya, kemudian ada gambarnya. Nah, ini kalian perhatikan langkah-langkahnya di sini sudah lengkap. Membongkar, kemudian mengukur dan lain sebagainya. Di sini sudah ada. Kalian tinggal mengikutinya. Kemudian nanti di akhir, nah di lembar akhir di sini ada lembar kerja.
yang nantinya kalian isi berdasarkan praktek yang kalian laksanakan. Contohnya di sini ada memeriksa ketinggian minyak. Memeriksa ketinggian minyak caranya bagaimana? Ya, yang dilihat apanya? Di reservoir tank. Ya, reservoir tank letaknya di mana? Ya, di atas biasanya di dashboard atas, di dekat stang, di dekat tangan kalian ya. Itu reservoir tank. Dan tidak perlu membukanya, maksudnya membuka tutupnya. Kalian cukup melihat dari bagian depan atau belakangnya ini. Nah, di situ ada tanda low, tanda up. Nah, minyaknya, ketinggian minyaknya ada di level berapa? Ada di level mana? Di up atau di low? Kalau di low berarti apa yang harus dilakukan? Kalau ada di up, di atas, up misalkan, apa yang harus dilakukan? Kemudian memeriksa diameter luar piston kaliper. Memeriksa diameter luar piston kaliper. Caranya menggunakan alat ukur apa? Nasono. Rahannya pakai rahan atas atau rahan bawah? Diameter luar piston pakai rahan atas atau rahan bawah? Bawah ya. Kalau diameter luar kita pakai rahan bawah. Kalau diameter dalam kita pakai rahan atas. Oke, sudah paham. Sekarang akan saya bagi jadi 4 kelompok. Ini sudah berkelompok masing-masing? Kalau sudah, nanti kelompok 1 di bagian utara 1, 2, 3, 4 ya, bekerja sesuai dengan apa yang ada di lembar kerja. Setelah selesai diisi lembar kerjanya, kemudian dikumpulkan. Nanti saya akan lihat hasilnya. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, waktu prakteknya 30 menit. Ya, silakan kerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, siap gerak. Tanpa penghormatan, dibuat saja. Silakan, ini job sheet-nya. Ya, dilihat ketinggian volumenya minyak rem, kemudian di bagian kaliper bisa ketegalan, kemudian diameter piston, diameter silinder, silakan kalian periksa. Kemudian kira-kira volumenya seperti apa? Sudah bisa, apa masih bagus? Seperti yang kalian tadi, yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau kalipernya bergeraknya tidak lancar akan mengakibatkan handle-nya lunak atau berkelas dan lain sebagainya. Itu silakan kalian analisis. Kampasnya kotor juga akan mengakibatkan adanya kerusakan. Terus diperhatikan juga saluran minyak remnya apakah ada kebocoran atau tidak. Itu nanti akan kalian analisis semua dan kalian simpulkan di akhir sistem rem tersebut masih layak digunakan atau ada perlu perbaikan dari surga
Oke, kalau sudah silakan kembali berbaris lagi. Ayo, siap enggak? Tangan, lantaran, enggak? Enggak? Wih. Satu langkah, dua langkah ke kiri, jalan. Oke. Baik, tadi sudah melakukan praktek perbaikan sistem hidrolik. Sekarang saya ingin melihat hasil kerja kalian. Dari kelompok 1 silakan dibacakan hasil laporannya. Persiapan alat dan bahan, persiapan alat bagus, persiapan tempat kerja bagus, menggunakan buku pedoman reparasi bagus, merakit dan memasang sistem rem bentuk komponen-komponennya bagus, memperbaiki sistem rem, memeriksa ketinggian minyak rem bagus, memeriksa diameter luar piston kaliper 33,30 mm bagus, memeriksa diameter dalam silinder Spesifikasinya berapa? 32, memeriksa diameter dalam silinder kaliper 33,50, spesifikasinya 35 mm bagus, memeriksa ketebalan brake pad 3,48 mm, spesifikasinya 2,2 mm bagus, memeriksa ketebalan piringan cakram 3,56 mm, spesifikasinya 3 bagus, memeriksa perolehan piringan cakram 0,05 mm, spesifikasinya 0,10 bagus. Terus Kesimpulan, minyak rem masih bagus karena masih di tengah upper dan lower, spesifikasinya juga dan lower. Diameter luar piston masih bagus karena belum melebihi batas spesifikasinya. Diameter dalam silinder masih bagus karena belum melebihi batas spesifikasinya. Brake pad juga masih bagus karena belum melebihi batas spesifikasinya. Piringan cakram juga masih bagus karena belum melebihi limit. Memeriksa perolehan piringan masih bagus karena belum melebihi batas perolehan. oke, berarti kelompok 1 menyimpulkan sistem rem hidroliknya masih layak digunakan ya. Oke. Jadi catatan untuk hari ini ada 2 kelompok yang masih kesalahan, jadi perlu perbaikan, dan 2 kelompok sudah betul. Nah, saya ingin merefleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kalian mempraktekkan apa saja hari ini? Yang kalian ukur tadi apa? Brake pad, ketebalan ya. Kemudian diameter piston. Kemudian diameter dalam piston. Kemudian diameter dalam silinder ya. Diameter luar piston, diameter dalam silinder, kemudian diameter dalam brake pad, ketinggian rem, kemudian perolehan piringan cakram, satu lagi Nah, itu adalah beberapa komponen yang sudah kami periksa. Komponen itu yang nanti jika tidak sesuai dengan spesifikasi akan menimbulkan gangguan. Nah, gangguannya yang awal tadi kita sudah bahas, ada handle rem keras, handle rem lemah, kemudian satu lagi remnya, ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Kita sudah belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan tadi sudah saling mengkoreksi. Ada kelompok yang kurang tepat dalam pembacaan Sasorong dikoreksi oleh kelompok lain. Nanti di situ sudah ada pembelajaran mengetahui. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang roda dan ban. Ya, untuk itu silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi-materi tentang roda dan ban. Nanti saat kita bertemu di pelajaran PSSM selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang materi roda dan ban. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, siap, Brad?
Untuk mengakhiri proses praktek siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.